Bagi kehidupan kita bermasyarakat sebenarnya hal ini itu masih dianggap tabu gitu maksudnya, iya kan? Iya. Tapi anak-anak ini kan ada, ketika ada nih, ada juga yang seharusnya yang bisa menampung gitu ya, memberikan pendidikan. Nah, salah satunya nih Wulan nih teman-teman. Masih terkait SLB tadi ya. Jadi udah dijelasin sama Wulan tadi, ada beberapa pembagiannya, dan Wulan juga sudah mulai. Kalau sekarang gimana Wulan? Apakah udah nyaman atau gimana mengajar di SLB ini gitu? Kalau untuk sekarang mungkin karena sudah jalan 2 tahun juga ya Bang, sudah iya sudah cukup lumayan lama. Udah lama itu. Iya, sudah mulai akrab lah dengan anak-anak. Oke. Ya nyaman, lumayan lebih bisa memahami mereka lah dari sebelumnya seperti itu. Karena gini Wulan, ketika Wulan sudah bisa memahami mereka seperti apa, contoh nih, mereka berkeinginan sesuatu gitu ya. Nah, Wulan udah paham. Nah, itu yang kita rasa menjadi poin pentingnya gitu. Nah, gimana menurut Wulan? Karena kita mikirnya gini ya, kalau anak yang normal nih, mereka kalau lapar, mau belanja, mau izin gitu ya, mereka pasti bisa ini mengungkapkan secara langsung. Nah, kalau yang SLB ini gimana biasanya, Wulan? Sebenarnya sama dengan nama anak-anaknya Bang. Maksudnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, otomatis mereka juga butuh perhatian yang khusus. Iya, baik dari guru atau orang tuanya gitu. Jadi ya memang kita yang harus lebih dominan memperhatikan anak-anak tersebut. Kita yang harus lebih paham apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan seperti itu. Oh, misalnya anak ini menangis, apa nih penyebabnya, apa yang dia mau gitu. Sampai kita tahu, oh berarti anak ini permasalahannya seperti itu. Memang kita yang harus lebih paham, memahami gitu. Kalau dari penilaian Abang pribadi, Wulan nggak perlu sampai ke Papua gitu ya, mengajar anak-anak pedalaman gitu. Sebenarnya itu penting, tapi ketika Wulan di sini udah bisa terjun di bidang pendidikan dan dengan anak-anak yang seperti itu, tergantung pribadi masing-masing ya Bang. Misalkan mengajar anak berkebutuhan khusus itu harus memiliki kesabaran yang ekstra juga gitu kan. Karena ya kita tahu anak-anak tersebut memiliki keterbatasan atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya ya gitu. Mungkin ada juga yang mau ya, tergantung orang pribadi masing-masing sih gitu. Soalnya memang beda nih Bang, mengajar anak yang umum dengan anak yang luar biasa ini benar-benar beda gitu kan? Ya. Kita fokusnya tidak di pendidikannya Bang, maksudnya bukan di pendidikan, di materi atau pembelajarannya akan tetapi lebih bagaimana cara kita menciptakan murid ini bisa mandiri, bisa diterima di masyarakat seperti itu. Kalau di sekolah umum kan kita pasti lebih fokus ke intelektualnya gitu kan Bang. Kalau di SLB itu setaulan gitu kan, setaulan itu kita lebih fokus ke bagaimana menciptakan anak ini bisa mandiri gitu, bisa mengurus dirinya sendiri, bisa yang namanya anak kan Bang tidak selalu diurus orang tua, namanya orang tua umur bertambah, kita tidak tahu kedepannya seperti apa gitu. Bisa mereka melakukan seperti kegiatan sehari-hari sendiri itu sudah luar biasa iya. Bisa mereka bersosialisasi dengan masyarakat itu juga sudah luar biasa gitu. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Bagaimana kita menciptakan anak-anak tersebut agar bisa diterima di lingkungan masyarakat seperti itu. Tugas yang berat sebenarnya, Wulan. Tapi kalau menurut Wulan, bagaimana pandangan masyarakat sekarang ini terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Menurut Wulan saja gitu, bagaimana pandangan Wulan? Ya, jujur kalau yang udah Wulan lihat ya Bang, maksudnya itu di lingkungan sekitar, sebenarnya cara pandang masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini masih tabu gitu, masih aneh lah gitu. Itu ya. Bahkan maaf bicara kalau untuk orang yang tidak mengerti ya Bang, kalau melihat anak-anak tantrum atau anak-anak yang tidak bisa mengendalikan emosi atau sibuk dengan dunianya sendiri, bisa mereka berpikiran oh anak ini ada kelainan apa gitu. Padahal kalau kita paham tidak seperti itu, tidak seburuk itu gitu. Nah itu dia. Itu yang sering Wulan temui. Oh ini anaknya ini ya gitu, sampai itu ada yang bilang gila gitu. Itu saking ininya gitu ya. Saking tabunya, saking tidak
apa ya namanya itu ininya masyarakat terhadap anak-anak tersebut. Karena jarang-jarang kawan-kawan di Sula Bendang juga nih Ulan ibaratnya mendengarkan materi yang ataupun pembahasan yang seperti ini gitu loh. Karena kan ya mereka ada loh di sekitaran kita gitu, maksudnya mereka ada dan mereka butuh kita. Mereka butuh kita gitu ya Ulan ya. Ulan pernah mungkin ngomong serius gitu bahasanya atau dia coba mengungkapkan apa yang dia rasa gitu, pernah nggak sampai ke titik itu gitu Ulan? Kalau untuk sekarang belum sih Bang, soalnya kan anak-anak yang Ulan ajak tuh usianya juga masih kecil-kecil, untuk diajak komunikasi secara serius tuh belum terlalu bisa gitu. Jadi ya palingan bercerita keseharian saja di rumah bagaimana gitu. Ada teman tidak, seperti itu saja sih. Tapi kalau ini Ulan dari orang tua murid yang paling tidak yang dari murid-muridnya Ulan, mereka ada ini enggak? Maksudnya ada pesan nggak ke Ulan sebagai gurunya gitu? Ada nggak pembicaraan ke sana gitu? Itu pasti itu Bang. Pasti. Maksudnya setiap orang tua mengantar anak pergi sekolah atau menjemput anak sekolah pasti ditanya gitu kan, gimana nih anaknya hari ini, nakal nggak Bu, ini nggak Bu gitu. Bu, Bulan sabar-sabar ya sini ya gitu. Lebih memotivasi kita aja gitu, karena pasti orang tua lebih tahu gimana anaknya di rumah kan. Jadi pasti dia juga terbayangkan gimana anaknya di sekolah seperti itu. Makanya paling dikasih semangat aja gitu, semangatnya Bulan, sabar-sabar ya Bulan kayak gitu. Mereka juga beruntung ada nih tempat Ulan, sekolah Ulan gitu. Sangat bersyukur mereka gitu kan. Bisa ibaratnya dibantu tugas mereka gitu kan oleh Ulan. Dikasih wadah dan ada Ulan salah satu di sana gitu. Ibaratnya guru-guru yang seperti ini harus diapresiasi kalau menurut Abang Ulan. Mereka mungkin orientasinya udah uang gitu. Tapi emang beda sih Bang, maksudnya dibandingkan Ulan dulu ngajar di pesantren sama dengan anak yang berkebutuhan sekarang, rasa sayang kita tuh beda gitu. Itu dia. Memang terasa beda. Ketika Ulan mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, beda rasa sayangnya. Maksudnya contoh misalnya anak normal berulah gitu atau nakal gitu kan kita terpancing emosi juga, ini kesabaran gitu kan sama dengan halnya anak yang berkebutuhan, tapi beda marahnya gitu, beda gitu, sabarnya tuh beda gitu Bang. Kalau misalnya berkebutuhan khusus ini kita lebih memahami gitu ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini butuh orang-orang kayak Ulan gitu ya, yang mau menerima mereka, yang mau mengajar mereka. Tapi untuk sampai sekarang ada nggak keinginan Ulan suatu saat mau ngajar anak-anak yang umum gitu, atau Bang Ulan udah berencana nih akan tetap di sini sampai waktu yang Ulan tentukan sendiri? Kalau untuk sekarang kayaknya jalani aja dulu sih Bang. Iya. Fokus ke mereka aja dulu. Nanti kalau ke depan kita kan nggak tahu gimana ya Bang ya. Maksudnya kalau sekarang fokus sama anak-anak di sini aja dulu gitu. Untuk ke depannya ya mengalir aja lah gitu. Insya Allah ya. Karena tadi Ulan sampaikan itu mungkin keresahan juga dari guru-guru yang ngajar SLB gitu ya. Anak-anak ini kan berbeda dengan yang umum. Yang umum kan mungkin bisa dia ngurus dirinya sendiri gitu, mandi sendiri mungkin, berpakaian sendiri dan segala macam. Tapi yang ini berarti memang kurang dalam hal itu berarti ya Ulannya, karena mengurus diri sendiri. Karena Ulan itu di awal itu yang kayaknya mau ditekankan gitu. Membentuk karakter anak yang mandiri gitu. Iya benar. Karena kalau mereka udah bisa seperti itu Ulan, mereka ibaratnya udah seperti ini anak-anak yang biasa kan gitu ya pikirannya. Paling penting itu bisa mengurus dirinya sendiri gitu kan? Iya. Kita harus ini dulu sih Bang, maksudnya lebih dekat ke anak tersebut, buat mereka nyaman, buat mereka seperti merasa disayangi lah, seperti itu. Kalau mereka sudah merasa nyaman, merasa disayangi, merasa ya seperti itu, pasti akan mengalir saja nantinya mereka mau bercerita gitu, atau mengeluhkan apa yang mereka rasakan lah gitu. Biasanya anak-anak seperti itu gitu Bang, misalnya kalau di rumah gini kan anaknya jujur ya Bang, polos gitu. Jadi mereka sebutkan aja apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di lingkungan gitu. Nah kita di sekolah nanti memotivasi, nanti jangan gini ya, ini seperti itu. Jadi mengenalkan juga kepada teman-teman nih Sula Bendang, ada hal lain sebenarnya dan kita bisa berperan di sana. Salah satunya juga Ulan sudah menempati posisi itu. Oke, mungkin di akhir pembahasan Ulan kita mintakan closing statement dari Ulan. Silakan Ulan.
Pesan Ulan untuk guru-guru di luar sana yang juga memiliki profesi sama dengan Ulan sebagai pendidik. Pesannya adalah guru yang baik itu adalah mengajar dari hati gitu, tidak hanya dari buku. Karena jika kita mengajar hanya terfokus kepada buku atau materi saja, tidak diserta dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, tentunya tidak sampai kepada anak-anak tersebut. Dan juga harus tetap semangat kepada guru-guru di luar sana, karena kita seorang pendidik, dari kita lah anak-anak ini nantinya seperti apa. Semoga menjadi amal ibadah juga untuk guru-guru di luar sana yang menjadi seorang guru, karena jujur menjadi guru itu tidak mudah kita, apalagi seperti Ulan ya Bang, ibaratnya kita menjadi ibu sebelum waktunya gitu. Padahal belum bu yang sesungguhnya gitu. Jadi dari situ juga belajar sih. Mungkin gitu sih Bang. Itu ya. Okay. Terima kasih Ulan atas kesempatannya, dan teman-teman Sekolah Bendang Project. Kita tutup dengan ibarat budua kacik nanalon sudah pakake nanalon langkok bana jika balai mana pinapi kok katangah takui de gelombang kok katapi takui de buayo. Ndak mungkin si buto kama bimbing, si lumpuh kama nari, si bisu kama nyanyi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.